adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Dan episode Rabu 30 November 2022, Pesta Santo Andreas Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Kau telah mengutus Yesus di Galilea. Dan Yesus mulai mengumpulkan murid-muridnya, antara lain Andreas Rasul. Dari nelayan menjadi pelayanmu, penjala manusia. Orang Betsaida ini bergabung bersama Petrus dan kawan-kawannya, mengikuti engkau kemana saja engkau pergi, dan memberikan pengarahan yang luar biasa. Maka mereka menjadi seorang yang dapat diandalkan karena mewartakan kabar gembira dan mengubah cara pandang manusia, mengenal Tuhan, melaksanakan cinta kasih, belajar berkurban, dan senantiasa memuliakan Engkau. Demi Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudaraku terkasih, luar biasa. Yesus memanggil para murid. Juga Yesus memanggil kita. Dari 12 murid, kini menjadi 1,2 miliar manusia pengikut Yesus yang Katolik saja loh. Belum yang lain. Beragama Protestan, Kristen, macam-macam. Dari 12 orang. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memanggil para murid di sekitaran Danau Galilea dengan kata-kata apa? Mari ikut aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana usaha Yesus ini berhasil atau tidak? Berhasil. Simon, Andreas langsung meninggalkan jalannya. Rupa-rupanya Simon bukan sendirian. Ternyata dia itu bos, ya, kepala nelayan. Jadi dia masih punya anak buah, sehingga ketika dia meninggalkan jalannya, ya sudah, jalannya itu masih bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian Yesus juga berjumpa dengan Zebedeus, anaknya kembar Yohanes dan Yakobus, juga ikut Yesus. Jadi menurut versi Matius ini, hari pertama Yesus memanggil ada 4 orang.
Yang hebat adalah dari sikap para pemuda ini atau bapak ini. Langsung ikut tanpa pernah bertanya. Ikut ngapain? Tetapi kalau melihat sosok Yesus, mereka terpana, terpesona. Kadang kita juga kan bertemu dengan orang, ada orang yang bisa membuat kita terpesona, mengagumi. Apalagi Yesus. Maka para murid ini bertemu dengan Yesus dengan terkejut melihat sosok Yesus yang luar biasa. Mata yang penuh berbinar-binar memberikan sebuah harapan, membawa para murid itu menuju sebuah perubahan. Dari nelayan menjadi pelayan dan menjadi penjala manusia. Santo Andreas Rasul adalah orang Betsaida, teman sepermainan Petrus dan kawan-kawan yang setiap hari berjumpa. Kalau kita pergi di perkampungan nelayan, perjumpaan mereka itu setiap hari berubah jamnya. Misalnya hari ini kita menangkap ikan jam 8, besok jam 9, terus berubah begitu. Setiap 1 jam terus berubah. Kenapa? Ikan-ikan juga ikut arus ya, di bawah danau itu, sehingga mereka juga mengikuti dan pelajari ilmu falak, ilmu perbintangan. Yesus memahami tugas seorang nelayan. Dan juga merupakan gambaran atau simbol bahwa dia menangkap dengan jaringnya, jaring cinta. Agar kita dikumpulkan dalam satu jaring dan diselamatkan. Melalui Santo Andreas yang kita peringati pada hari ini, seorang nelayan yang teguh dalam iman, yang berani untuk meninggalkan orang tuanya dan keluarganya. Lalu apa sih kekerasan dari Andreas? Kekuatannya Andreas itu membawa Simon kepada Yesus. Sebetulnya dia yang pertama kali berjumpa. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Simon, maka kata-kata itu muncul. Engkaulah batu karang Petrus, di sana akan kudirikan gerejaku. Kalimat itu juga muncul dalam perjumpaan dengan Petrus, cuma belum disampaikan pada hari itu. Tetapi Yesus sudah mempunyai relasi yang dekat dengan Petrus. Andreas menyambung? Tidak. Lalu kemana Andreas itu? Dia mengikuti Yesus. Dan pada suatu hari, Yesus berkata ketika melihat orang di sebuah lapangan besar mendengarkan khotbah-khotbah Yesus. Kenapa Yesus bercerita macam-macam. Dia dengan parabel-parabel, dengan perumpamaan-perumpamaan, dan membuat orang terkesan. Maka mereka tidak pergi. Nah lalu Yesus bilang, tolong ya, beri makan. Bingung mereka. Ya. Tapi Andreas mengatakan, enggak, aku punya anak kecil tuh ya, yang bawa ikan dan roti. 2 ekor ikan dan 5 roti. Jadi kata Yesus kepadanya, bawa deh ke sini. Anak itu membawanya dan Yesus memberkatinya sehingga bisa memberikan makan 5.000 orang dengan sisa-sisa. Hal ini berkaitan dengan refleksi kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita berusaha, maka Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Andreas setelah Yesus wafat, pergi berkeliling sampai kemana? Ke Skotlandia. Dia melewati Yunani, terus ke utara di Eropa, dan tinggal di sana. Sehingga Andreas menjadi pelindung
Skotlandia. Inilah Santo Andreas. Dan ketika kita perhatikan beberapa jenis salib, Yesus punya salib yang biasa kita buat. Yesus berdiri di salib. Kemudian Petrus punya kepala ke bawah, kaki ke atas. Tapi Andreas ini tidak. Dia mempunyai salib berbentuk X. Entah bagaimana caranya dia berdiri. Diikat tapi bentuknya X. Ya. Supaya tidak sama, dia tidak pantas aku sama dengan Yesus. Seperti Petrus, padahalnya boleh katakan mereka tidak berjumpa lagi. Setelah kebangkitan Yesus, mereka pergi berdua-dua mewartakan kabar gembira. Santo Andreas, doakanlah kami. Selamat pagi, Tuhan memberkati.